Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a fight in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah perkembangan belajar peserta didik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan belajar peserta didik. Di sini saya sendiri, Galang Wendra Pramudia Putra, dengan NIM akhir 4146. Dengan saya dengan nama Muhammad Surya Bukarta 5 200. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Zikri Maulana dengan akhiran NIM 4142. Saya Putra Falik Sifullah 5 akhiran 4164. Saya Kakak Ramdhani akhiran NIM 4182. Simak materi kami sampai selesai ya teman-teman. Stay tune. Masih bersama saya dalam Wendra Pramudia Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Hakikat pertumbuhan sendiri ialah proses peningkatan ukuran atau jumlah sel, jaringan atau organ dalam tubuh peserta didik. Pertumbuhan sendiri dapat diukur secara kuantitatif, seperti peningkatan berat badan, tinggi badan, dan jumlah ukuran organ tubuh. Hakikat perkembangan yakni proses perubahan yang lebih kompleks dan melibatkan perubahan dalam struktur, fungsi, dan kemampuan individu. Perkembangan dapat meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosi. Kalau hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu proses perubahan yang terjadi dalam diri individu sebagai hasil dari interaksi antara faktor-faktor internal. Kalau faktor internal ini seperti genetik, hormon dalam diri individu tersebut, dan lain-lainnya. Kalau faktor eksternal seperti lingkungan, pendidikan, dan yang lain-lain. Kita masuk dalam aspek perkembangan peserta didik. Aspek perkembangan peserta didik sendiri terbagi dalam 4, yakni perkembangan fisik yang memiliki arti perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh peserta didik sendiri. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan dalam kemampuan berpikir, memahami, dan mengelola informasi untuk diri individu itu sendiri. Ketiga, perkembangan sosial. Perkembangan sosial yakni perubahan dalam kemampuan berinteraksi dengan orang lain, memahami norma-norma sosial, dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan sosial adalah gimana individu itu dapat bersosialisasi nantinya ketika terjun di masyarakat. Yang keempat adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi sendiri yakni perubahan dalam kemampuan mengenali, mengelola,
dan mengungkapkan emosi dalam tubuh individu peserta didik itu. Setelah aspek kita kenali, kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yakni terbagi dalam 3 faktor. Yang pertama, faktor genetik yang sudah saya jelaskan di awal. Faktor genetik atau faktor keturunan mempengaruhi perkembangan setiap individu untuk berkembang. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mempengaruhi perkembangan individu. Seperti faktor-faktor lingkungan itu meliputi seperti keluarga, sekolah, kurikulum pendidikan, dan masyarakat. Ketika faktor lingkungan itu sangat berpengaruh di masyarakat, maka individu itu bisa berkembang, mencakup dari lingkungan yang dia masuki. Yang ketiga, faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan yang mempengaruhi perkembangan individu sama seperti faktor lingkungan, tetapi faktor pendidikan ini lebih kompleks. Selanjutnya adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya dan teman saya. Yang pertama adalah masa kanak-kanak, yaitu mulai dari 0 sampai 6 tahun. Yaitu masa kanak-kanak adalah tahap pertama dalam perkembangan manusia. Pada tahap ini, anak-anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, dan emosi yang sangat amat besar. Mereka belajar mengenali lingkungan sekitar, mengembangkan kemampuan motorik, dan membangun hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah masa sekolah dasar, yaitu pada 6 sampai 12 tahun. Masa sekolah dasar adalah tahap kedua dalam perkembangan manusia. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan kognitif dan akademik, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan sosial dan emosi, seperti bekerja sama dengan teman-teman dan mengelola konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, yang ketiga, yang ketiga masa remaja. Masa remaja itu bisa dihitung dari umur mulai 12 hingga 18 tahun. Masa ini tuh bisa dibilang masa-masa rawan atau masa-masa sering sering tersinggung atau apa gitu. Lalu kayak ya emosi sering tidak terkontrol, lalu banyak yang contoh hal seperti mudah terpengaruh dengan tawuran, ini itu dan lain-lain lah. Lalu yang keempat, yakni masa remaja, masa dewasa muda, umur perkiraan hingga 18 hingga 25 tahun. Masa ini yakni masa-masa di mana umur 18 hingga 25 itu remaja itu mulai mengejar karirnya sendiri gitu. Jadi tidak berfokus pada yang 12 hingga 18 tahun tadi seperti masa remaja tersebut tadi. Yang ketiga tadi. Nah, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan di skip nanti oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, saya akan menjelaskan yang awal Galang sudah jelaskan tentang faktor-faktor. Nah, saya akan menjelaskan faktor genetik dan faktor lingkungan, dan teman saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan faktor nutrisi dan kesehatan dan faktor pendidikan. Nah, baik, saya akan menjelaskan faktor genetik. Faktor genetik itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, yaitu faktor keturunan yang diturunkan dari orang lain. Nah, faktor genetik mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Seperti yang pertama, bentuk tubuh dan wajah, itu faktor genetik. Yang kedua, tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga, warna mata dan rambut. Nah, yang keempat, kemampuan intelektual dan bakat. Nah, itulah contoh-contoh dari faktor genetik. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah faktor
yang berasal dari luar, dari individu, yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu dari luar. Dan faktor lingkungan meliputi ada 3 faktor, yaitu faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Faktor sosial yaitu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor ekonomi adalah kemampuan ekonomi keluarga. Dan faktor budaya, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Nah, selanjutnya Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor nutrisi dan kesehatan. Singkat saja, faktor nutrisi dan kesehatan ini sangat penting bagi peserta didik karena kalau kesehatan tersebut tidak membantu peserta didik tersebut, kita tidak bisa untuk menerima materi penjelasan dari guru kita. Seperti contohnya sakit dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa contoh peningkatan faktor nutrisi dan kesehatan. 1. Meningkatkan kemampuan kognitif. 2. Meningkatkan kemampuan fisik. 3. Meningkatkan kemampuan akademik. 4. Meningkatkan kemampuan sosial. Nah, yang terakhir ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan sama seperti yang di atas, sangat mempengaruhi bagi peserta didik juga. Di sini juga ada contohnya faktor-faktor dari pendidik ini. Faktor pendidik dan pengalaman. 1 contohnya sama yang di atas tadi. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 3. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Contoh faktor tersebut adalah pendidikan yang berkualitas, pengalaman hidup yang luas dan beragam, dan partisipasi dalam kegiatan di dalam sekolah-sekolah. Kesimpulannya yakni dengan memahami faktor-faktor yang sudah saya jelaskan dan teman saya jelaskan, peserta didik tersebut bisa untuk mencapai membantu untuk mencapai potensinya secara maksimal dan menjadi warga negara yang berkualitas dan baik. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.